Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Husnu khatimati man yuksirus sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahukia, dan dikisahkan, diceritakan. Jadi cerita ini dalam perkataan ulama, al-hikayatu jundun min junudillah. Hikayat, kisah-kisah baik adalah bala tentara daripada bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Bisa menguatkan iman seseorang. Jadi ketika kita dengar kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah baik masuk ke hati kita, cerita itu akan menguatkan iman kita. Al-hikayatu jundun min junudillah. Di sini ada hikayat baik, hikayat riwayat orang soleh, kita akan baca. Wahukia, dan dikisahkan, anna rojulan, sesungguhnya seseorang, hajjah, berhaji. Kisah seseorang yang berhaji. Wakana, dan adalah dia itu senantiasa yuksuru sholata. Wakana yuksiru sholata, senantiasa dia itu memperbanyak salawat kepada Nabi. Yuksiru sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi mauqifil haji wa a'malihi. Jadi ada orang, dia berhaji dan senantiasa dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mawaqifil haj, pada tempat-tempat haji. Tempat-tempat haji Musdalifah, Mina, Arafah, Padang Arafah. Di situ dia nggak baca bacaan yang lain, tetapi dia di situ hanya membaca banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amalihi, dalam amalan-amalan haji dia, tawaf, sa'i, melempar jamrah, pokoknya amalan-amalan haji di tempat-tempat haji dia hanya mengucapkan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal banyak di situ zikir-zikir haji yang mana zikir-zikir haji itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia nggak baca tuh. Dia hanya membaca sholawat di saat berhajinya dia di tempat-tempat haji, dan di dalam amalan-amalan hajinya hanya dia memperbanyak membaca sholawat. Fakila, maka sehingga ditanya lahu kepada orang itu, lima lam tashtagil biddu'a il maksur. Lima lam tastagil, kenapa lam tashtagil, kenapa kamu tidak menyibukkan biddu'a il maksuri, dengan doa yang maksur, doa yang datang, yang riwayat, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa engkau tidak membaca doa-doa haji yang mana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kamu hanya membaca sholawat saja, saya liatin gitu. Ada orang nanya sama dia begitu. Fa'tazara, maka dia i'tazara, dia memberi alasan, dia menjawab dengan sebuah alasan, bi annahu, bahwa sesungguhnya dia itu kharaja, suatu saat kharaja, dia keluar, lil haji, untuk berhaji. Suatu saat dia keluar untuk berhaji, wa waliduhu, dia dan orang tuanya. Suatu saat dia keluar dan orang tuanya, dia keluar untuk berhaji. Famata, maka mati itu, mati, wafat orang tuanya, bil Basrah, di kota Basrah. Belum sampai haji nih jadinya. Dia mau berangkat haji, belum sampai kota Mekah, baru sampai Basrah, orang tuanya wafat di situ. Ketika orang tuanya wafat kan biasa tuh dikafanin, ditutupin wajahnya dengan kain setelah selesai dikafanin. Fakasyafa, maka dia membuka tuh an wajihi, daripada wajah orang tuanya. Terakhir kali mungkin dia ingin melihat wajah orang tuanya. Fakasyafa, dia membuka an wajhihi, daripada wajah orang tuanya. Faidan, maka tiba-tiba huwa, orang tuanya itu, wajah orang tuanya itu, suratu himar, bentuk himar. Tiba-tiba wajah orang tuanya berubah wajah himar. Fahazina, maka dia bersedih. Namanya orang tua mengalami hal itu, dia tentu sebagai anak sedih. Fahazina, dia bersedih. Huznan syadidan, dengan sedih yang sangat. Fahazina huznan syadidan, maka dia sedih dengan sedih yang sangat. Tsumma akhazathu sinatun, kemudian
mengalahkan akan dia sinatun ngantuk. Akhozat mengalahkan akan dia ngantuk. Dia ngantuk tuh, ketiduran karena capek kelamaan sedih tadi, menangis sedih terhadap apa yang dialami orang tuanya. Kemudian dia tertidur ngantuk. Faro'a, maka dia melihat, dia bermimpi. Faro'an nabiyah, maka dia melihat tadi rojul tadi, dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allaqa bihi, di dalam mimpinya dia bergelantungan, dia memegang bergelantungan bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqsamah, dan dia bersumpah, la yukhbirannahu, dia akan ceritakan tuh, dia akan ceritakan kepada Nabi SAW bikissati walidihi, kisah orang tuanya. Dia akan bersumpah, saya ketemu Nabi nih, saya mau cerita nih sama Nabi apa yang dialami terhadap orang tuanya. Faqala, maka setelah dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi menjawab, Nabi bersabda kepadanya, innahu kana ya'kulur riba, sesungguhnya kana adalah orang tua kamu itu ya'kulur riba, semasa hidupnya orang tua kamu pernah memakan riba. Riba dosa besar nih, ya Allah. Mudah-mudahan kita terjaga dari riba. Bahkan dalam sebagian kitab disebutkan paling ringannya dosa riba yaitu dia dosanya sama dengan kita meniduri ibu kandung. Sama dengan dosa berzina dengan ibu kandung, itu dosa riba yang paling ringan. Kita banyak nih di dalam muamalah kita banyak di situ kemasukan riba. Innahu kana ya'kulu riba, sesungguhnya orang tuamu ini semasa hidupnya pernah makan riba. Wa akiluhu, dan orang yang memakan riba yaqau akan menimpa lahu kepadanya dzalika, yang demikian itu tuh di dalam dunia tadi dirubah wajahnya menjadi wajah himar. Dunia wa ukhra, di dunia dan akhirat akan kena azab tuh. Jadi ada azab pemakan riba itu di dunia dan akhirat. Walakinnahu, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu, tetapi orang tua kamu karena dia senantiasa yusolli, bersolawat alayya atasku, kulla lailatin, setiap malam. Setiap malam inda naumihi, ketika tidurnya, ketika hendak tidur, orang tuamu ini punya amalan senantiasa bersolawat kepadaku. Mi'ata marratin, 100 kali. Dia punya amalan sebelum tidur sholawat kepada Nabi 100 kali. Falamma arada lahu dzalika, maka tatkala arada, malaikat menyodorkan kepada Nabi dzalika, yang demikian itu. Jadi arada, kalau urido juga boleh kita baca. Falamma tatkala urido, disodorkan lahu kepada Nabi dzalika, yang demikian itu. Tatkala disodorkan, jadi ada malaikat yang menyodorkan amalan-amalan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala disodorkan kepada Nabi yang demikian itu, Nabi diperlihatkan, akhbaroni, memberitahu kepada aku, bihi, dengan perkara itu, al-malak, malaikat. Akhbaroni bihi al-malak, malaikat memberitahu kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuridu alayya, malaikat yang tugasnya yuridu alayya, memperlihatkan kepadaku, a'mala ummati, amalan-amalan umatku. Jadi aku diperlihatkan oleh malaikat, yang mana malaikat itu yuridu alayya, tugasnya memperlihatkan kepadaku amal-amalan umatku. Nih wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan umatmu sipulan-sipulan begini nih kelakuannya. Fasa'altu, Nabi diperlihatkan tuh, falama arada lahu, tatkala aku diperlihatkan yang demikian itu, fasa'altu, maka aku bertanya, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini umatku, ya Allah, dia banyak bersolawat kepadaku. Fasyafa'ani fihi, maka Allah mengizinkan aku untuk memberi syafaat fihi, pada ayahmu tadi. Fasyafa'ani fihi, fasyafa'ani fihi, maka Allah izinkan aku memberi syafaat pada orang tuamu tadi. Kemudian anaknya itu rojul tadi, fastaiqaza, maka bangun tuh si rojul tadi. Faro'a, maka dia melihat wajha walidihi, wajah ayahnya tadi, kal badri, seperti
bulan purnama terang tuh, sudah tidak berbentuk himar lagi. Tumalamma, kemudian tatkala dafanahu, anak itu menguburi orang tuanya, sami ahatipan, anak itu mendengar suara. Sami ahatib, hatib itu suara tanpa ada sosoknya tuh. Kemudian anak itu sami ahatifan, mendengar suara tanpa ada sosok. Yaqulu lahu, berkata hatif itu, suara itu berkata, sababul inayati, sebab inayah, sebab pertolongan Allah, allati hafat, yang meliputi pertolongan itu, walidaka, kepada orang tuamu. Sebabnya adalah as-salatu wassalamu, yaitu salawat dan salam ala Rasulillah, atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ala itu, maka aku bersumpah, ala, bahwa tidak akan atrukaha, aku meninggalkan salawat. Fa'ala itu, maka aku bersumpah, ala, bahwa aku tidak akan atrukaha, meninggalkan salawat, ala ayyi halin kuntu, di atas kondisi aku bagaimanapun, fi ayyi makanin kuntu, di tempat dimanapun aku berada. Jadi itulah alasannya tadi, rojul tadi, seseorang tadi, kenapa dia di dalam berhaji, di tempat-tempat haji, di dalam amalan-amalan haji, dia tidak membaca yang lain kecuali dia hanya membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia bermimpi ya bertemu Nabi SAW dan dia mengalami langsung ayahnya yang diazab di dunia karena pernah memakan riba, mendapat syafaat dengan berkat punya amalan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tidur 100 kali amalan yang tadi sudah kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bishawab.